Yang diberkati Tuhan, Shalom. Saudara-saudara, kitab Markus dalam pasal 5 dalam bacaan kita mengisahkan tanda-tanda ajaib yang Yesus lakukan. Dan di dalam bacaan ini saudara-saudara, tanda-tanda ajaib yang Yesus lakukan antara lain. Pertama, mengusir roh jahat. Yang kedua, membangkitkan anak Yairus. Dan yang ketiga, tanda ajaib yang ketiga, menyembuhkan seorang perempuan yang sakit pendarahan yang boleh dikatakan cukup lama. Saudara-saudara, semua tertulis dalam satu pasal. Namun saudara-saudara, ketiga situasi yang dihadapi Yesus, tindakan yang Yesus lakukan tidak sama. Antara pergumulan orang yang kerasukan setan dengan pergumulan anak Yairus yang sakit serta perempuan yang sakit pendarahan. Sepintas saudara-saudara, kalau kita membaca bahwa terhadap orang yang kerasukan roh jahat, Yesus mengusir dengan caranya, yaitu Dia hanya memerintahkan. Roh jahat yang memasuki babi-babi yang sedang makan. Saat itu babi-babi yang sedang makan mencari makan di lereng bukit. Dia cuma memerintahkan bahwa babi-babi itu pergi keluar. Yesus, saudara-saudara, membangkitkan anak Yairus yang sudah mati dengan cara yang berbeda. Dia hanya memegang anak tersebut dan dia berkata, "Tali takub." Maka terjadilah saat itu anak itu hidup kembali. Penyembuhan terhadap perempuan yang sakit pendarahan juga terjadi kesembuhan cuma karena kehendak Yesus. Jadi saudara-saudara, ketiga tanda ajaib yang Yesus lakukan sesuai dengan ayat bacaan kita melihat bahwa bagian Yesus membangkitkan anak Yairus, saudara-saudara. Yairus ini, saudara-saudara, adalah kepala rumah ibadat. Boleh dikatakan dia seorang kepala dan dia adalah seorang pejabat di sinagog. Jabatan yang diemban oleh Yairus ini bukan jabatan yang ecek-ecek atau yang biasa-biasa, enggak. Boleh dikatakan Yairus ini mempunyai jabatan yang penting. Mengapa dikatakan penting? Karena dia harus bertanggung jawab dalam setiap peribadahan yang dilaksanakan. Dia harus berjalan peribadahan itu dengan keteraturan. Dan dia juga harus mengawas supaya semuanya ibadah dalam sinagog itu secara umum dapat berjalan dengan baik. Dan dia juga harus mengatur serta menunjuk para petugas. Siapa yang bagian baca kitab, siapa yang harus berdoa, siapa yang harus khotbah,
Jadi singkatnya, dia bertanggung jawab bagi penyelesaian urusan peribadahan di sinagog. Dan saudara-saudara, tidak boleh saat itu ada yang cacat. Artinya semua harus berjalan dengan baik dan kusuk. Jadi saudara-saudara, sebagai seorang pejabat dalam rumah ibadat Yahudi, saudara-saudara, sebenarnya Yairus ini dia sangat tidak suka dengan Yesus. Jadi dapat dipastikan bahwa ketika dia melihat Yesus, namun akhirnya ia bersujud depan kakinya, serta dia memohon dengan sangat kepada Yesus, agar Yesus bisa menyembuhkan, bisa menghidupkan, bisa menyelamatkan anaknya. Ini adalah salah satu sikap yang Yairus lakukan, adalah salah satu usaha yang terakhir. Karena sebelumnya saudara-saudara, ia sudah berusaha begitu mendengar anaknya yang sakit, dia sudah berusaha sebaik-baiknya mencari siapa yang bisa menyembuhkan. Tapi dia mengalami kegagalan. Sehingga langkah terakhir yang saya katakan, awalnya dia nggak suka sama Yesus. Akhirnya dia datang kepada Yesus. Dia datang karena dia sudah lelah. Dia datang karena dia hampir putus asa. Saudara-saudara, tetapi dia tidak punya pilihan lain. Makanya dia datang dan berjumpa dengan Yesus. Lalu saudara-saudara, bagaimana dengan Yesus ketika melihat iman dari Yairus ini yang datang kepadanya, dan dia sangat memohon, dia sangat meminta, Tuhan sembuhkan anak saya sedang sakit. Pembacaan ini dalam bacaan kita ayat 24 yang dapat kita ketahui bahwa saudara-saudara, tidak ada sepatah kata apapun yang keluar dari mulut Yesus selain dengan dia pergi bersama dengan Yairus dan juga bersama orang banyak yang mengikuti dia. Jadi saudara-saudara, saat Yairus memohon kepada Yesus meminta penyembuhan, Yesus tidak banyak mengeluarkan perkataan. Yesus berjalan saja bersama dengan Yairus menuju ke rumah Yairus. Karena apa? Yesus tahu hati yang paling dalam. Dan saudara-saudara, saat perjalanan menuju rumah Yairus, saudara-saudara, Yesus melakukan tanda-tanda ajaib. Bagi seorang perempuan, jadi bukan hanya bagi anak Yairus, tapi juga bagi seorang perempuan yang punya sakit pendarahan yang cukup lama, dia membutuhkan pertolongan. Saudara-saudara, saya coba memahami ya, apa yang dirasakan Yairus pada saat itu. Dalam hati Yairus, saudara-saudara, saya yang meminta Tuhan Yesus datang ke rumah untuk menyembuhkan anak saya. Tapi kenapa Yesus juga peduli kepada perempuan yang sakit pendarahan yang cukup panjang? Saudara tahu dalam perjalanan menuju rumah Yairus, saudara-saudara, Yairus itu gelisah. Dia sangat takut karena mungkin perjalanan cukup panjang. Mungkin dalam hatinya, ya gimana ya kalau sampai di rumah saya ternyata Yesus datang, anak saya sudah mati. Gelisah hati si Yairus ini.
Dan saudara-saudara, dalam perjalanan yang Tuhan lakukan adalah menyembuhkan perempuan yang sakit pendarahan. Setelah Yesus melakukan penyembuhan kepada perempuan yang sakit pendarahan, masih di situ Yairus ini sudah mendapat kabar bahwa anaknya telah meninggal. Anaknya telah dipanggil Tuhan. Memang saudara-saudara, kalau maut atau kematian sudah datang, saudara-saudara, tidak ada manusia yang bisa menghidupkan kembali. Tidak ada manusia yang bisa melakukan pertolongan. Hanyalah tabib yang agung yang mampu melakukan pertolongan. Saudara-saudara, saat dalam perjalanan Yesus menyembuhkan perempuan pendarahan itu, tapi manusia suka mencari-cari kambing hitam. Ya. Saat persoalan terjadi bahwa ketika perempuan pendarahan itu saudara-saudara dijamah oleh Yesus dan di sana terdengar anak Yairus ini meninggal, ada yang bilang begini, ini gara-gara perempuan ini loh. Padahal Yairus itu sudah lebih dulu cari Yesus. Tapi gara-gara kamu dilayani oleh Yesus, maka akhirnya anak saya sudah meninggal di sana. Saudara-saudara, ada banyak orang kambing hitamkan perempuan pendarahan itu. Padahal saudara-saudara, tanda ajaib yang Yesus lakukan bagi perempuan pendarahan itu seharusnya meneguhkan iman percaya Yairus. Dan seharusnya orang banyak akhirnya mengikuti Yesus. Karena ternyata Yesus adalah tabib di atas segala tabib yang mampu melakukan berbagai perkara. Kalau kita membaca ayat 35 sampai 43 dalam bacaan ini, Yesus tidak berhenti dengan kabar duka yang disampaikan oleh Yairus. Yairus mengatakan kepada Yesus, Tuhan, anakku sudah mati. Sambil berjalan saudara-saudara. Tapi Yesus terus meneruskan perjalanan ke rumah Yairus. Dan saudara-saudara sampai di rumah Yairus, ternyata benar anaknya Yairus ini sudah meninggal. Dan bagi Yairus saudara-saudara, ya namanya orang menghadapi duka, tentunya mungkin dia tidak siap. Mungkin dalam hatinya sudah berkecamuk segala-galanya. Mungkin dalam hatinya, ya Tuhan engkau sudah datang, tapi apalah artinya anakku sudah mati. Itu dalam hatinya Yairus. Sepanjang dari perjalanan awal memang dia udah gelisah. Udah berkecamuk. Tapi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, Yesus akhirnya mampu menghidupkan, menyembuhkan anak Yairus. Dia hanya berkata, bangunlah. Maka anak yang sudah mati bangun. Jadi saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, cara Yesus mengadakan tanda ajaib itu tidak bisa kita pikirkan menurut kepikiran kita. Kadangkala kita bilang, mampu enggak Yesus menyembuhkan? Kadangkala mungkin ada keraguan, kadangkala mungkin kita mau kecewa, menunggu. Kok lama banget Yesus harus tolong? Padahal saudara-saudara, Allah yang kita sembah Allah yang tidak pernah berubah. Amin.
ketika saudara-saudara berproses, ya, Yesus katakan, bangkitlah, bangunlah. Anak itu langsung bangun. Coba kita bayangkan saudara-saudara bagaimana perasaan Yairus pada saat itu. Yang sudah kaku, anak yang sudah dianggap meninggal terus tiba-tiba dia bisa berkata, Papa. Bayangkan sendiri saudara-saudara. Terkadang situasi-situasi seperti ini kita alami dalam kehidupan kita. Dialihkan kepada pergumulan yang lain, bukan berarti pergumulan Yairus kemudian diabaikan. No. Yesus alihkan. Ternyata dia sembuhkan dulu perempuan yang pendarahan, baru dia hidupkan kembali anak Yairus. Itu namanya dialihkan. Yang kedua, dihadirkan pada pergumulan lain supaya apa? Supaya semakin mengenal dan menyaksikan kuasa Yesus. Maksudnya begini saudara-saudara, akhirnya dengan matamu sendiri Yairus bisa melihat terjadi mujizat atau tanda-tanda ajaib. Dan disuguhkan dengan persoalan atau masalah lain supaya setelah itu kita sama seperti Yairus, yaitu melihat bahwa pergumulan yang sebelumnya Tuhan sanggup tolong dan Tuhan sendiri yang menyelesaikan pergumulan tersebut. Oleh karena itu saudara-saudara dan saya, marilah saudara-saudara, masalah apapun yang kita hadapi, tentunya membutuhkan iman yang sungguh-sungguh. Dan dengan iman itu, marilah kita berproses dengan Allah. Karena pergumulan apapun yang kita hadapi, seberat apapun yang kita hadapi, mungkin manusia mengatakan tidak ada jalan lain. Karena orang banyak katakan maju juga kena, mundur juga kena, ke kiri juga kena, ke kanan juga kena. Bahkan mungkin kalau penyakit kita divonis oleh dokter, dokter bisa mengatakan, waduh ini kanker ibu, tinggal menunggu waktu. Itu menurut manusia. Tapi bagi Allah, Ia sanggup memberikan pertolongan. Ia sanggup melakukan apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Oleh karena itu mari kita percaya bahwa pertolongan Allah selalu terjadi bagi kehidupan kita. Sekalipun kita sedang bergumul dengan pergumulan yang berat. Kalau Tuhan yang sama sudah membimbing kita di tahun 2024, yakinlah di tahun yang baru, Tuhan yang sama juga akan menolong dan melindungi kita. Walaupun banyak orang mengatakan, bahkan ramalan-ramalan mengatakan tahun 2025 menurut kalender China adalah tahun ular kayu. Tahun 2025 dikatakan banyak bencana. Tahun 2025 dikatakan adalah tahun yang penuh dengan pergumulan dan penderitaan. Tapi saya mau katakan bagi anak-anak Tuhan, tahun 2025 ini adalah tahun berkat bagi kita. Amin. Karena apa? Karena Tuhan menjadi penolong kita. Tuhan selalu menolongku. Terus apa? Selalu. Lanjut. Sehelai tak akan terjatuh.
Tuhan selalu menolongku terus. Selalu. Dan seumur hidupku. Dia selalu memelihara kita. Pujian yang kita ucapkan seumur hidupku. Oleh karena itu jangan engkau ragukan kuasa Allah. Jangan engkau meninggalkan dia ketika engkau menghadapi pergumulan yang berat. Datanglah kepada Yesus. Berjumpalah dengan Yesus lewat doa dan pergumulanmu. Dan bersabarlah menanti jawaban Tuhan. Karena jawaban Tuhan adalah jawaban ya dan amin. Marilah ketika kita menghadapi persoalan, marilah kita sadar bahwa Tuhan sedang berproses dengan kita. Tuhan sedang merendah sesuatu yang baru. Asalkan kita mau bertahan, asalkan kita mau bertumbuh, asalkan kita mau kuat, asalkan kita tetap setia. Sampai kita melihat tanda-tanda ajaib terjadi. Amin. Tuhan memberkati.